Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-40. 40 tahun bukanlah suatu waktu yang pendek. Layaknya seperti manusia sudah memasuki usia sangat dewasa. Banyak hal yang kita lalui, baik itu suka maupun duka. Kita tahu ada banyak hamba Tuhan, BPJ, para aktivis yang melayani, dan juga jemaat datang dan pergi silih berganti. Tetapi kita semua yakin dan percaya bahwa kasih setia dan cinta Tuhan kepada kita semua tetap tidak pernah berubah. Amin. Di usia gereja kita yang ke-40 ini, kita sudah merasakan banyak berkat dan pimpinan dari Tuhan. Sehingga kita bisa ada sebagaimana adanya kita sekarang ini. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan hidup kita. Selama lebih dari 2 tahun dan kita dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, maka kita memutuskan untuk kembali merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-40 secara online. Memasuki era endemi, kita berharap COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan yang normal kembali. Dan tentunya gereja kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Memasuki usia ke-40 ini, kita memohon pimpinan Tuhan agar memberi hikmat kepada kita semua untuk bersama-sama membangun gereja kita tercinta ini agar semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk banyak orang. Akhir kata, saya sebagai PIC HUT Gereja GKJ Sunter ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Kurniadi yang malam ini akan menyampaikan firman-Nya. Dan juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat membantu. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan juga tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan, rekan-rekan BPJ yang mendukung dalam acara ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Gereja Sunter yang ke-40. Selamat menikmati persekutuan di dalam anugerah dan kasih Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita puji Dia, puji, puji, mari kita puji Dia, puji, puji, mari kita puji Dia, puji, puji, mari kita puji Dia. Kita mengasihi dan mencintai keluarga sebagai keluarga Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Pada hari ini kami boleh merayakan HUT GKJ Suter yang ke-40. Tuhan kiranya Engkau menyertai dan memimpin kami di dalam ibadah HUT yang ke-40 ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh merayakannya dengan sukacita dan Tuhan menyertai kami di dalam ibadah HUT ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami semua yang melayani Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua yang hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jalan ke arah mana, Bang? Bandung aja lah. Bandung. Baik, itu aja. Cis. Enggak. Sampai stadion baru. Oh, sekarang udah. Jangan. Oh, jangan ya. Morning. Morning, Pak. Ya udah kurus tuh. Mikir gantian dong, udah siang, ada terus. Bentar lagi, dikit lagi aja. Jagain dong. Terus jadi Miss Universe. Oh, gitu, Pak. Oke. Kalau gitu saya kasih tau mereka aja ya. Ya, bentar. Saya kumpulin mereka dulu deh, kasih tau ke semuanya. Ya, oke. Aku jelasin deh ke mereka. Pak Gito, Pak Jan, dong. Sama-sama, panggil dong ke kantor semua. Ada mau pesan dari Pak Kiki. Oh ya, siap. Mau naik gaji lah. Gaji bro. Ya. Oke. Siap. Enak ini yang lagi. Oke. Ya jadi kumpul. Mau naik gaji. Bro. Yang tua aja duduk lah kita lah. Begini aja. Pak Kawi mana Pak Kawi? Dah, duduk dulu ya. Panggil. Harus kumpul semua nih. Oh, ada tempat duduk lah. Pak Kawe, duduk kantor. Ya. Ya. Iya, sih ya tuh ini. Ayo Pak. Duduk Pak. Mana ya di sini aja nih. Pak, duduk. Oke. Nah, jadi gini. Nah, ada itu. Kemarin katanya kan rusak tuh Sanyo. Ya. Solusinya gimana itu? Halo. Agi semu. Kopi dulu semu. Ini apa semu? Kalau nganterin ke jemaat yang sakit ya. Oh iya, ada namanya udah. Udah. Oh. Siapin. Kapan semu? Sekarang lah. Oke. Kalau nggak ada kegiatan ya sekarang aja. Oh, oke deh, siap. Oke. Nah, makasih Kak.
Ya. Halo Betty. Halo Pak. Halo. Bu. Gimana? Kita mau bikin jadwal sekarang ya? Oh, iya Bu, iya. Iya. Di sini aja ya? Iya, di sini aja. Oke. Saya udah bikin yang April tuh Bu, kita lanjutin yang Mei ya. Ya, oke. Oh ya udah, Bang, saya ke atas dulu ya. Kita jadi dibuka belum di atas? Udah Pak, ada bobong lagi beres-beres di atas. Oke. Ya. Oke. Jadi yang si Mei itu Bu. Halo Bang, gimana persiapan lampunya? Pak, udah lurus semua, tinggal lampu doang. Oh, oke. Ya. Ya udah, ayo Bang ya. Ya, Pak. You Chantara. Hi, what are you doing? Oh, you want to put this in here, but you cannot do your hands. You have to use knives. Oh, with this. 我自己可以的。 No, let me do that. You have to cut it very small, otherwise it will be flat in here. Okay? Kenapa sih kalian berisik banget ini kan satu Ya, Li contoh mau ganti galon, tapi pakai tangan mau buka ini. Gue saranin pakai pisau. Dia nggak ngerti, lu pakai Google Translate, HP. Gue nggak bawa HP. Ya, yaudah gue juga nggak mau sekarang aja lah dia ke Mandarin. Ayo sini sebentar lu itu. Kemarin lu ikut tes Mandarin kan? Iya. Masih ikut tes Mandarin kan? Ini mau dikasih nama. Dia mau bikin aqua, tapi dia mau lubangin, mau langsung buka semua begitu kan kita biasanya pakai pisau baru copotin situ lah terjemahkan. Silakan Bu. Chantal, buktikan bahwa kamu les Mandarin. Chantal, buset, bingung. Terus gimana? Ini gimana? Nanti ada nggak? Bisa. Tahan. Tolong terjemahin dulu kan, ini San. Ya, banjir. Terjemahin dulu kan, ini San. Tuh, Nggak ngerti kan? banjir. Ada apa? No, banjir. Ada beda. Kenapa, Ci? Dia mau tumpahin, dia mau ganti galon, itu kosong. Cuman dia mau langsung bikin semua begitu, tumplekin. Kan itu kan nggak bisa, mesti potong dikit gitu doang pakai pisau baru bisa.哦，那个师母的意思，你要换这个水是吧？啊，这个不可以把它整个拿下来啊，因为它会漏水。我们就是那个坏小刀，就是一小孔就可以了，就这样。OK？ Oke. OK 呀，OK 呀，明白吗？明白。OK。 Muka atas biasa. Udah sekarang. Ya, oke. Waduh, banyak kali berantakan nih. Tempat berserahkan bangkit di pinggir jalan. Hatiku lemah tak bertahan. Ingin berserahkan bangkit di pinggir jalan. Hatiku yang Ibu, kopi. Sisanya. Loh, bonnya 20.
juga 20, gue suruh lu 30 loh. Berarti 20 katamu. 30. Coba dicek lagi. Ini udah benar sesuai, bonnya 20, fotokopiannya 20. Tapi gue suruh lu tuh 30, bro. Itu tadi 20. 30. Tadi sampai gue suruh lu catat deh daripada salah. Kata lu nggak usah. Makanya kalau gue kasih fotokopi lagi lah. bukan soal itu. Kalau gue kasih instruksi makanya lu dengerin. Ini butuh cepat-cepat. Kalau lu balik lagi fotokopi kan buang waktu. Udah. Fotokopi lagi. Ya itu bawa sana nih. Makanya lu jadi orang Itu malah perhatiin. katanya keluarga. Pret. Itu marah-marah. Ada apa sih Bung? Dia Fotokopi kurang. lu nggak nyanyi-nyanyiin dia Git. Apa tuh Git lagunya Git? Kasih malah kasih gak mau ngerti. Gimana katanya ngomongnya kasih tapi marah-marah melulu. Kita nyanyiin aja yuk. Yuk, ambil deh. Kasih malah kasih gak mau ngerti. Kasih marah-marah kasih gak mau ngerti. Kasih marah-marah kasih gak mau ngerti. Kasih marah-marah menang
memiliki keluarga, kita menjalani segala sesuatunya di dalam perbedaan, di dalam banyak hal. Tetapi keluarga itu adalah indah. Meskipun setiap anak, setiap orang tua memiliki karakter yang berbeda, tetapi Tuhan menyatukannya di dalam kasih. Di dalam gereja, keluarga pun bermakna. Gereja dan keluarga tidak terpisahkan. Family in Christ adalah satu hal yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan pujian ini. Bersama keluarga melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat malam, Jemaat GKJ Sunter terkasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-40 GKJ Sunter. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dan jemaat saudara. Saya sungguh bersyukur pada kesempatan yang spesial ini bisa menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan tema Family in Christ, keluarga dalam Kristus. Sebuah tema yang sangat penting, bahkan di saat-saat kita melewati pandemi ini, begitu banyak persoalan keluarga, begitu banyak keluarga yang bergumul melewati hari-hari yang sulit. Biarlah sungguh firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 5 ayat 22 hingga 27, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kita berdoa sebelum merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman-Mu sudah berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah ubahkan kata-kata ini menjadi sebuah pemahaman, sebuah pengertian, bahkan sebuah keyakinan di dalam hidup kami. Biarlah firman ini boleh menjadi prinsip di mana kami hidup di atasnya, Bapak. Kami mau menyerahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kelemahan, boleh menjadi alat pemberita kebenaran-Mu. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan memulai perenungan ini dengan kita kembali kepada ketika pertama kali Tuhan mendirikan institusi yang namanya keluarga. Bukan di tempat lain, tetapi adalah di Taman Eden. Taman Eden. Family in Eden, Taman Eden. Kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan sebetulnya di dalam keluarga. Kalau kita meneliti bagian firman Tuhan di kitab Kejadian, kita akan melihat bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah 3 hal ini. 1, representasi Allah di bumi, sehingga orang di bumi itu bisa melihat sosok Allah, ada representasi, ada perwakilan. Yang kedua adalah melaksanakan misi Allah. Yang ketiga, menghasilkan keturunan ilahi. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang ditulis di dalam kitab Kejadian, dari Kejadian 1 ayat 26, di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa Allah tampil di dalam diri manusia, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu adalah misi Allah untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Adam dan Hawa diberikan keturunan, itu untuk melaksanakan, melanjutkan misi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi inilah tujuan pernikahan. Ketika pertama kali institusi keluarga itu didirikan oleh Allah. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka Tuhan menciptakan itu untuk mencapai tujuan itu. Yang pertama, ya, yang kita harus sadari dengan betul adalah pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Jangan berpikir bahwa kamu harus sama dengan saya, atau mengharapkan pasangan kita punya pikiran yang sama, punya sikap tingkah laku yang sama. Karena sejak awal, pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Kejadian 1 ayat 27 yang tadi kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelengkapan wujud atau gambar Allah itu ada di dalam diri laki-laki dan perempuan. Ketika dua orang ini menjadi satu, itu menjadikan gambaran Allah yang lengkap. Ini menjadi sangat penting, apalagi nanti ketika kita berbicara dalam kaitan anak, di mana anak itu melihat sosok Allah itu dalam diri ayah dan ibunya, bukan ayah saja atau ibu saja, tetapi di dalam dua sosok ini. Nah, ini satu hal yang prinsip, diciptakan secara berbeda, tentu saja. Kita tahu ya, pria dan wanita itu
istilahnya dari sononya sudah beda gitu ya. Jangan kita berpikir bukan seperti itu, karena memang diciptakan berbeda. Tujuannya adalah ini, untuk saling melengkapi seperti yang tadi saya ungkapkan, yaitu mendapatkan sebuah gambaran Allah yang utuh, laki-laki dan perempuan, dan juga untuk saling menumbuhkan. Maksud saya di sini adalah ketika kita diciptakan, mungkin kita belum seutuhnya menggambarkan sosok Allah itu. Tetapi di dalam proses relasi di dalam keluarga, disitulah kita saling menumbuhkan satu sama lain. Nah, ini hal yang pertama yang menjadi dasar ketika kita berbicara tentang keluarga, yang dimulai dengan pasangan suami istri tentunya. Yang kedua, setelah pria wanita diciptakan berbeda, ada sebuah rancangan Allah bagi suami istri. Kalau ciptaan itu created atau creation ya gitu ya. Tapi kalau rancangan itu adalah desain Allah untuk suami istri. Tuhan itu membentuk sebuah urutan itu ya, seperti ini. Nah, ini adalah rancangan Allah bagi suami istri. Yaitu pertama adalah Allah, kemudian Adam, lalu Hawa. Ini urutan ini adalah rancangan Allah, tidak bisa dirubah-rubah, karena untuk mencapai tujuan Allah, maka Tuhan menciptakan manusia berbeda dan memberikan sebuah rancangan, pattern, pola dasar yang memang kita harus ikuti. Bagaimana kita tahu bahwa urutannya sedemikian? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kisah kejadian ini di pasal-pasal berikutnya, ketika ular datang kepada Hawa, lalu diberitahu pohon buah-buah di taman ini kamu tidak boleh makan kan? Lalu Hawa menjawab, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah itu tidak boleh. Dari mana Hawa tahu? Karena kalau kita perhatikan di Kejadian 2, Allah itu berfirman itu mengatakan bahwa buah-buah di dalam taman ini boleh kamu makan adalah kepada Adam. Hawa waktu itu belum diciptakan. Setelah itu baru diciptakan. Jadi kesimpulannya adalah Allah berbicara kepada Adam, lalu Adam menyampaikannya kepada Hawa. Jadi dari sini saja kita bisa melihat ada sebuah order gitu ya, ada sebuah urutan. Juga ketika manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya kepada Adam ya di Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Kalau dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas ya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris secara sederhana, call the man. Ya, bukan manusia secara umum, tetapi call the man and say to him. Jadi betul-betul adalah untuk kepada Adam. Jadi Allah ketika itu mencari Adam. Dan memang urutannya seperti itu. Yaitu Allah, Adam, dan Hawa. Nah, inilah dua hal yang sangat mendasar ketika Allah mendirikan institusi keluarga. Apa yang terjadi di Taman Eden itu adalah sesuatu hal yang sangat indah. Boleh dikatakan itu adalah sorga di dalam Taman Eden. Ya, kita bisa melihat dalam gambar ini bagaimana sesuatu yang begitu indah ya. Di sini kita bisa melihat apa yang terjadi. Sorga di dalam Taman Eden itu adalah relasi yang indah antara Allah dan manusia. Saudara bisa lihat ya, bisa berbincang-bincang, bisa ketemu, bisa saling menyapa gitu ya. Relasi yang begitu indah. Bukan itu saja. Relasi yang indah Adam dan ciptaan lain. Kita ingat ya, binatang-binatang itu dibawa kepada Adam lalu diberi nama. Saudara, ketika diberi nama itu artinya adalah ketika membangun sebuah relasi. Dan kita melihat binatang itu bersahabat sekali dengan manusia.
Tidak ada permusuhan, tidak ada rasa takut. Bahkan binatang-binatang satu sama lain juga itu saling bisa hidup dengan rukun gitu ya. Tidak ada yang namanya binatang pemangsa dan yang dimangsa gitu ya. Semuanya begitu indahnya. Dan juga tentu saja relasi yang intim antara Adam dan Hawa. Kita bisa melihatnya di Kejadian 2 ayat 25. Dikatakan di sana, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, ayat ini begitu dalam maksudnya, begitu indah gitu ya. Bagaimana Adam dan Hawa itu punya keterbukaan yang seperti itu. Tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi, sebuah relasi yang begitu indahnya, sebuah relasi yang begitu terbukanya, begitu jauhnya mungkinnya dengan kondisi kita hari-hari ini, di mana banyak suami istri mungkin saling menutupi, saling punya rahasia gitu ya. Tetapi di sini pertama kali diciptakan semuanya begitu indah. Walaupun berbeda, mereka bisa saling melengkapi, bisa saling menumbuhkan. Mereka taat kepada rancangan Allah. Allah, Adam, lalu Hawa. Saudara, ini kita menyebutnya adalah relasi shalom. Jadi keindahan di dalam Taman Eden ini, karena sorga itu terjadi ketika ada relasi shalom. Apakah shalom itu? Kita sering sekali ya di antara orang Kristen mengatakan shalom gitu ya. Kita berpikir itu hanyalah sebuah ungkapan yang artinya adalah damai gitu ya. Tetapi ternyata lebih dari sekedar damai. Shalom atau damai sejahtera ini adalah not the absence of negative, but the presence of positive. Jadi bukan ketidakhadiran hal-hal negatif, tetapi kehadiran hal-hal positif. Kalau suami istri itu tidak bertengkar, kita tidak bisa bilang dia ada shalom di tengah-tengah mereka. Karena ngomong pun mereka tidak, gitu ya. Bagaimana mereka bisa ribut atau bertengkar? Karena sudah saling diam-diaman, gitu ya. Banyak hal. Apakah di tengah gereja? Kita mah baik-baik kok, nggak ada yang ribut di gereja. Itu juga belum tentu shalom. Tetapi apakah ada relasi yang indah, keharmonisan, saling percaya satu sama lain, saling menolong, saling mendoakan. Itu hal-hal yang positif. Jadi, shalom itu jangan diartikan, wah kalau kita nggak ribut itu shalom. Bukan. Tetapi shalom itu adalah ketika justru kita punya relasi yang indah satu sama lain. Harmonis, utuh. Keharmonisan dan keutuhan. Harmonis artinya setiap bagian itu saling terkait, saling terrelasi dengan sangat indah. Keutuhan itu mencakup adalah seluruh aspek kehidupan kita, yaitu secara fisik, secara emosional, secara spiritual, dan tentu saja relasi di antara orang-orang percaya. Itulah tanda kehadiran shalom. Jadi shalom ini punya makna yang begitu dalam gitu ya. Dalam kebutuhan fisik, apakah kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, itu pun adalah di dalam kerangka shalom. Apakah kita punya perasaan takut atau khawatir, itu tentu bukan kehadiran shalom. Tapi ketika ada shalom, semuanya bisa menjadi begitu indah. Oh, sebentar, mundur dulu sekali. Kalau kita berhenti di sini, udah semua itu beres gitu ya. Kita nggak usah ada khotbah hari ini, nggak usah kita pusing-pusing memikirkan bagaimana pergumulan ataupun keretakan di dalam keluarga. Ini adalah sebuah gambaran yang ideal di Taman Eden. Tetapi saudara, kita juga tahu apa yang terjadi, yaitu family in the fall. Kalau tadi saya katakan family in Eden, keluarga di Taman Eden, sekarang keluarga di dalam kejatuhan. Ketika Adam diam saja, ketika Hawa berbicara dengan ular, tidak melakukan sesuatu apapun, lalu ketika ular membujuk Hawa, lalu akhirnya Hawa mengambil
buah pengetahuan baik dan jahat itu memakannya dan memberikannya kepada Adam, disitulah kejatuhan manusia. Apa yang terjadi? Yang pertama, kenapa itu terjadi? Karena tidak taat pada rancangan Allah, yang saya tadi ungkapkan di depan, di mana seharusnya seperti ini. Allah, Adam, dan Hawa. Tetapi yang terjadi adalah kita bisa melihat ini yang terjadi. Hawa mendengar perkataan ular, lalu Adam pun mengikuti. Ini adalah sebuah kesalahan di dalam rancangan Allah. Tidak taat dalam rancangan Allah. Inilah kejadian ketika kejatuhan manusia terjadi. Relasi shalom yang begitu indah menjadi hancur berantakan. Pertama adalah Allah dengan manusia. Bagaimana Adam menjadi takut ketika Allah datang. Sebelumnya mereka begitu indahnya relasinya. Manusia dengan manusia, lalu saling menyalahkan. Itu wanita yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang membuat saya jatuh dalam dosa. Lalu manusia dengan alam. Bagaimana Tuhan menghukum tumbuh ilalang. Bagaimana kerja menjadi begitu melelahkan buat Adam. Bagaimana alam itu menjadi bermusuhan. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan COVID pun, saya melihat bagaimana alam itu sudah mengalami kejatuhan. Bagaimana sesuatu yang diciptakan Tuhan begitu baik, begitu positif, akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang begitu buruk, begitu dampaknya begitu menghancurkan gitu ya. Kita jangan heran karena memang alam ini karena kejatuhan manusia mengalami kutuk dari Tuhan. Implikasinya dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana relasi di antara kita, relasi dengan Allah terputus, relasi di antara kita menjadi rusak, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Tujuan penciptaan pun menjadi rusak. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda untuk saling melengkapi sebetulnya. Sekarang menjadi saling menyakiti. Bagaimana seharusnya sesuatu itu bisa begitu indah, sekarang bisa menjadi begitu rusak. Yang tadi saya katakan seharusnya mereka bisa saling menumbuhkan, sekarang menjadi saling menjatuhkan di antara laki-laki dan perempuan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya pun tidak terlepas dari apa yang saya sampaikan ya. Mungkin sebagian dari jemaat ataupun para aktivis mengenal istri saya ya, penginjil Tan Isien gitu ya. Sama, kami pun ketika memasuki pernikahan mengalami situasi yang seperti ini. Saya datang dari keluarga yang relatif sederhana. Istri saya, Ibu Isien, datang dari keluarga yang secara ekonomi berkelimpahan. Jadi dari situ saja sudah ada sebuah perbedaan ya. Kultur dari keluarga saya, keluarga Ibu Isien, di mana dia walaupun anak paling kecil dipercaya oleh papahnya mengelola perusahaan keluarga. Sementara saya, keluarga sederhana, dan ayah saya pun bukan seorang pebisnis yang luar biasa. Lebih banyak mama yang lebih banyak berperan. Sehingga secara jujur, rancangan Allah, di mana harusnya Allah, lalu suami, lalu istri, itu sama sekali tidak terjadi. Dan itu berdampak sangat besar dalam keluarga kami. Saya merasa saya perlu membuktikan diri saya, sehingga saya berusaha dengan keras kerja, dan kadang-kadang tidak mau mengajak istri saya untuk mengetahui apa yang saya kerjakan. Karena sebetulnya istri diciptakan berbeda dan istri saya itu sangat teliti. Tetapi ketelitian dia buat saya sangat mengganggu. Harusnya bisa menolong saya, tetapi buat saya menjadi sebuah hal yang mengganggu dan saya defense.
Saya tidak mau dia masuk ke dalam usaha yang saya kerjakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika saya berusaha dengan begitu kuat, dengan semangat untuk membuktikan saya bisa berhasil, justrulah disitulah saya menjadi gagal. Waduh, terlilit hutang yang begitu besar, sampai mungkin kalau tidak ada pertolongan Tuhan, semua ini tidak akan ada hari ini, gitu ya. Mungkin nanti di akhir saya akan ceritakan endingnya ya, tetapi ini adalah perjalanan kami. Ketika saya tidak taat kepada rancangan Allah, bukan saya ya, istri saya juga tidak taat. Dia menjadi di atas saya. Keputusan ada di tangan dia semua. Itu sangat mengganggu keseluruhan aspek kehidupan. Saya relasi dengan dia juga tidak baik, dan terdampak juga kepada anak-anak. Ya, sementara ceritanya di sini dulu ya. Nanti endingnya di belakang. Ini kita sedang bicara bagaimana family in the fall. Family dalam kejatuhan. Family dalam kerusakan karena dosa. Bersyukur ceritanya tidak berakhir di situ, tetapi ada Kristus. Family in Christ, gitu ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, kita tahu ya, Yesus itu disebut Raja Damai, Prince of Shalom, gitu ya. Itu salah satu nama dinubuatkan di kitab Yesaya ketika akan kelahiran. Allah yang perkasa, Raja Damai, ada dua lagi gitu ya. Prince of Shalom. Kehadiran Kristus ketika dia mati di atas kayu salib yang kita rayakan pada hari Paskah kemarin, itu adalah membuat perdamaian dengan Allah. Tetapi bukan itu saja. Kalau tadi Shalom itu secara harmonis dan utuh, sama, Yesus Raja Damai, Prince of Shalom juga memulihkan semua relasi-relasi itu. Damai dengan diri sendiri. Pertama damai dengan Allah, baru sesudah damai dengan Allah itu adalah damai dengan diri sendiri. Saudara, ini sangat penting. Saya mencoba menguraikan damai dengan diri sendiri itu seperti apa, menyadari dan menerima diri apa adanya. Jadi jangan menyangkal. Kalau memang kita punya kelemahan, kita terima, kita sadari. Dan berusaha untuk berubah dan bertumbuh menjadi siapa yang Allah rancangkan. Ini, jadi kita menyadari, menerima, tapi tidak berhenti di sana. Kita harus berusaha berubah dan bertumbuh menjadi siapa yang Allah rancangkan. Dan proses ini kadang memang tidak bisa kita lewati sendirian. Perlu ada sahabat-sahabat iman, ada komunitas orang percaya yang bisa bersama-sama melewati perjalanan ini. Dalam kelompok-kelompok kecil, di mana kita bisa saling berbagi dengan terbuka, sehingga orang pun tahu kelemahan kita. Tetapi dari sana, kita mengalami sebuah pertumbuhan, ada perubahan, ada transformasi hidup. Nah, dari sini baru kita bisa damai dengan orang lain. Tentu saja yang pertama adalah dengan pasangan kita sendiri di dalam keluarga kita. Mungkin juga ada anggota-anggota keluarga lain ya. Lalu terakhir damai dengan alam. Jadi kelestarian lingkungan hidup menjadi bagian dari pelayanan kita gitu ya. Bukan urusan kita, tidak seperti itu. Karena Tuhan ingin kita hadir membawa shalom untuk seluruh ciptaan gitu ya. Nah, ini awal dari pemulihan. Ketika pertama kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Ini sebuah proses yang tidak mudah. Nah, ketika kita membaca nasihat Rasul Paulus untuk istri, ini kembali menunjukkan bagaimana yang tadi saya katakan, kita diciptakan berbeda, harusnya saling melengkapi, saling menumbuhkan. Kita juga punya rancangan Allah, yaitu Allah, suami, dan istri. Di sini dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi sekarang ketundukan istri kepada suami itu bukan karena posisi sang suami, tetapi karena
berdasarkan Allah gitu ya. Allah, suami, baru istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dari sini pun kita bisa melihat bagaimana kalau nanti kita lihat ayat berikutnya, suami itu dinasihati untuk mengasihi. Jadi dari situ saja juga kelihatan perbedaannya. Seorang laki-laki itu memerlukan rasa hormat gitu ya. Sementara istri itu memerlukan kasih sayang. Nah, itu pun sudah sesuatu yang berbeda. Tetapi ada sebuah rancangan Allah untuk bagaimana semua ini bisa terjadi. Nah, saya katakan ini bagaimana rancangan Allah untuk keluarga gitu ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Kalau yang tadi sepertinya itu adalah suami itu seperti akan bersifat otoriter gitu ya. Wah, keputusan di saya pemegang tertinggi. Ternyata di sini beda cerita. Kasihilah istrimu sampai menyerahkan dirinya gitu ya. Sampai seolah-olah dalam kalimat gamblangnya, suami rela mati untuk sang istri gitu ya. Itu kasih seperti kasih Kristus. Bagaimana suami akan menjadi seorang suami yang sok kuasa, sok otoriter gitu ya, kalau dia bersedia menyerahkan nyawanya. Jadi sepertinya di atas, tetapi sebetulnya dia rela untuk menyerahkan sampai berada di titik yang paling bawah, seperti Kristus. Jadi semuanya itu mengacu kepada apa yang Kristus lakukan. Sang istri tunduk, sang suami mengasihi, semuanya berdasarkan kepada Kristus. Sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bagaimana sang suami ini membawa istrinya mengalami sebuah pertumbuhan. Bagaimana sebagai pemimpin keluarga yang ditempatkan Allah, suami, dan istri, bagaimana suami itu bisa memimpin sang istri untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa, membaca firman. Sampai sejauh ini mungkin ini bukan hal yang mudah ya, karena saya juga menyadari banyak suami yang gagal di dalam peran ini. Seperti juga saya katakan dahulu, saya pun gagal gitu ya. Saya pun tidak bisa melakukan peran yang seperti yang Tuhan rancangkan untuk seorang suami. Nah, seperti ini seharusnya kita kembali kepada rancangan Allah. Allah, suami, dan istri. Tadi seperti saya tadi sampaikan, memang ini tidak mudah ya. Kadang-kadang juga mungkin perlu ada pertolongan dari luar ya. Dari luar itu artinya suami istri kalau sudah di dalam kondisi yang sangat sulit begitu, persoalan itu sudah menjadi seperti benang kusut yang begitu rupa. Mungkin itu perlu ada pertolongan mungkin dari hamba Tuhan, dari pasangan hamba Tuhan, atau dari pasangan-pasangan orang percaya. Perlu mungkin ada komunitas pasutri di mana mereka bisa saling berbagi pengalaman hidup. Dalam pengalaman saya pun bagaimana akhirnya kami berdua di dalam situasi yang begitu berat itu, kami akhirnya datang kepada Allah dan meminta kembali Allah hadir untuk campur tangan di dalam membereskan semuanya ini. Dan tentu saja kembali lagi ya, kita mencoba memperbaiki sehingga rancangan Allah di tengah-tengah keluarga kita itu boleh seperti yang Allah inginkan. Peran ayah memang sangat penting. Saya tidak ingin mengatakan karena saya seorang pria gitu ya, tetapi Allah memang menempatkan seperti itu. Nah, ini ada sebuah buku. Sebetulnya ini bukan buku Kristen gitu ya. Sosiolog ya, seorang profesor Fern L. Bankstone ini menuliskan buku Families and Faith. Bagaimana agama diturunkan sepanjang generasi. Jadi sebetulnya dia bukan orang Kristen, tetapi dia mau mempelajari bagaimana apa yang dipercaya oleh
orang tua itu bisa sampai kepada anak, cucu, lalu ke generasi-generasi berikutnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu dia mengadakan sebuah penelitian. Jadi buku ini adalah hasil penelitian. Penelitiannya luar biasa. Hampir 40 tahun diadakan penelitian. Jadi tidak sekedar dalam waktu pendek. Mewawancarai 350 keluarga. Ada yang sampai generasi keempat, artinya sudah sampai ke berbuyut diwawancara. Bagaimana interaksi, bagaimana akhirnya mereka bisa mempertahankan iman mereka. 3.500 orang yang diwawancara. Jadi ini sebuah hal yang sangat fenomenal gitu ya. Kalau kita epic lah ya, sangat epic karena jangka waktunya, orang yang diwawancaranya begitu luas dan panjang. Tentu banyak hasil dari penelitian ini, tapi saya ingin ambil poin-poin ini. Jadi kedekatan emosi itu sangat penting dalam transfer iman. Bukan artinya pemahaman Alkitab di tengah keluarga, ada family altar di tengah keluarga, ada doa bersama itu tidak penting. Tetapi semuanya itu menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada kedekatan emosi antara orang tua dan anak. Dan lagi-lagi satu yang lebih penting, kedekatan dengan ayah itu lebih besar peranannya dibandingkan dengan kedekatan dengan ibu. Fakta ini sangat mendukung apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu pernah mempelajari Shema Yisrael ya gitu ya, di Ulangan 4 itu. Ajarkanlah kepada anakmu ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring. Saudara, ketika saya pikir-pikir, bukan sekedar mengajar, tetapi kalau sampai dikatakan ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan, bukankah sang ayah ini sedang membangun relasi dengan anak? Jadi begitu pentingnya peran dari seorang ayah. Tetapi bagaimana mungkin sang ayah ini bisa punya peranan yang membangun emosi dengan anak kalau dia di dalam posisi yang tidak tepat seperti rancangan Allah. Kalau dia punya masalah dengan pasangannya, dengan istrinya, bagaimana dia bisa membangun kedekatan emosi dengan anak-anak? Jadi rancangan Allah di mana seorang pria, seorang ayah itu menjadi begitu nyaman dengan kondisinya, bisa berperan di tengah keluarganya, sehingga bisa membangun kedekatan emosi dengan anak-anak menjadi sangat penting. Kalau tidak, yang terjadi adalah terbalik. Kita udah berusaha ngajarin anak, nasehatin, suruh dia ke gereja tiap minggu. Tetapi kalau tidak ada kedekatan emosi dengan sang ayah, semuanya menjadi nol besar. Penelitian ini sepertinya mendukung apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini segitiga ya, Kristus, suami dan istri. Ini di sini harusnya ada istri nih, ketutup sama Pak saya. Tetapi ini segitiga, ini ada suami, lalu di sini ini istri gitu ya. Jadi ketika ada segitiga ini, kalau sang suami dan istri semakin dekat dengan Allah, maka hubungan keduanya pun semakin dekat. Ketika semakin dekat lagi, jarak di antara mereka pun semakin dekat. Semakin kita sama-sama mendekat kepada Allah, relasi di antara suami dan istri akan semakin intim gitu ya. Sampai akhirnya menjadi sebuah kesatuan. Kristus, suami, istri gitu ya. Ini menjadi sebuah modal awal ketika kita membangun keluarga kita. Nanti model ini juga berhubungan dengan anak. Kristus, orang tua, dan anak. Nah, ini anak nih. Nah, ini anak gitu ya. Segitiganya sekarang dirubah. Nggak bisa jadi segi empat. Ada ayah, ibu, anak, Kristus gitu ya. Nggak bisa. Di hadapan anak, suami istri itu harus menjadi sebuah kesatuan. Kalau tidak, kita gagal untuk merepresentasikan Allah di tengah keluarga.
Bagaimana kadang-kadang suami dan istri memperlakukannya beda lagi ya. Dimarahin papa, lari ke mama gitu ya, minta bantuan gitu ya. Lalu ditolong sama mamahnya. Itu sangat merusak gitu ya. Sangat merusak, si anak juga jadi bingung gitu ya. Mereka jadi tidak tahu otoritas, semakin tidak bisa memahami apa gambaran Allah gitu ya. Nah, ketika semua itu semakin dekat kepada Allah, mereka pun menjadi semakin dekat juga. Dan ini akhirnya menjadi sebuah kesatuan, family in Christ yang begitu indah. Nah, ini sebagai penutup, mungkin tetap ya Shalom Kristus itu menjadi sangat penting, karena tanpa Shalom itu perbedaan di antara suami dan istri, pria dan wanita itu menjadi semakin memperuncing. Tetapi ketika ada Shalom Kristus, malah kita saling melengkapi, saling menumbuhkan. Sehingga suami bisa bertumbuh, istri bisa bertumbuh. Dan saya percaya berkat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan kita perlu taat kepada rancangan Allah. Bagaimana posisi dari suami, istri itu seperti yang Allah kehendaki. Saya janji tadi menceritakan pengalaman hidup kami. Jadi ketika di dalam saat-saat terendah dalam kehidupan kami, di mana sepertinya jalan begitu gelap, begitu buntu gitu ya, saya berusaha lebih maksimal, makin terjerumus, makin gagal gitu ya. Tidak memperkenalkan untuk istri bisa bergabung. Sebetulnya kalau istri bisa bergabung, mungkin saya tertolong gitu ya. Dia dengan teliti bisa melihat hal-hal yang saya tidak lihat. Itu melengkapi. Tetapi karena jatuh ke dalam dosa, kita bukan saling melengkapi, tapi saling menyakiti gitu ya. Saling mempertahankan ego masing-masing. Tetapi kami sungguh bersyukur ketika kami mengundang Allah hadir. Juga ada saudara-saudara seiman yang membantu kami melewati masa-masa yang sulit. Istri menyadari posisinya, dan saya pun mulai mengambil peran sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya. Walaupun selama ini mungkin kami berpakai topeng gitu ya, seolah-olah saya yang berperan, tetapi sebetulnya istri yang lebih dominan. Tetapi ketika kami menyadari hal itu, kami bertobat, dan Tuhan pulihkan dengan begitu luar biasa. Saya bersyukur anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mereka juga bisa memiliki kehidupan mereka sendiri dengan baik. Dan yang lebih luar biasa adalah relasi saya dan istri semakin hari semakin baik. Sampai sekarang kami bisa saling guyon dengan terbuka gitu ya. Sepertinya apa yang ada dalam pikiran saya, perasaan saya bisa ungkapkan gitu ya dengan leluasa tanpa khawatir dia menjadi tersinggung atau marah gitu ya. Nah, dan dia pun sama gitu ya kepada saya seperti itu. Jadi di tengah keluarga ada sebuah, boleh saya bilang katakan ada shalom lah ya, walaupun tetap tidak ada yang satu yang sempurna, tetapi kami bisa menikmati sebuah kehidupan keluarga yang begitu indah. Bahkan ketika berkhotbah pun saya bisa kasih masukan kepada dia kasih masukan kepada saya, dan menjadikan khotbah itu menjadi lebih memberkati. Saya mungkin kuat di konsep, tetapi istri saya lebih kuat di hal-hal yang praktikal, yaitu praktis, sehingga kami saling melengkapi. Saya juga bisa menolong dia memiliki konsep, tetapi dia sudah sangat pandai dalam hal-hal yang lebih praktis. Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat family in Christ. Saya percaya tidak ada hidup yang tanpa pengharapan di dalam Kristus. Bagaimanapun buruknya kondisi kita saat ini, bagaimanapun parahnya relasi yang sudah rusak, yang sudah retak, ketika Kristus hadir, semuanya bisa dijadikan indah. Shalom itu akan kembali hadir di tengah keluarga kita dan menjadikan segalanya indah. Bahkan untuk anak cucu kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau Kristus sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib bagi kami. Disitulah awal mula
transformasi kehidupan kami boleh terjadi. Shalom boleh hadir di dalam diri kami, di dalam diri pasangan kami, di dalam diri anak-anak kami, menjadikan sebuah keluarga yang indah di hadapan-Mu ya Bapak. Kami mau menyerahkan setiap keluarga di GKJ Sunter, biarlah kami semua boleh mengalami shalom Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami boleh menjadi keluarga yang mengalami sukacita yang luar biasa di tengah dunia. Bahkan menjadikan sebuah kesaksian dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga besar kami ya Bapak. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan tidak akan mudah. Begitu banyak hal yang perlu kami selesaikan dalam diri kami dan juga dalam relasi kami dengan orang-orang terdekat di sekitar kami. Tetapi kami percaya ketika Engkau hadir, ketika kami mengandalkan kepada Engkau, ketika kami taat, semuanya boleh menjadi indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-40 gereja kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih kami telah bersama-sama merayakannya dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan juga sebentar tadi kami juga memberikan
sedikit dari uang kami persembahkan untuk gerejamu. Tuhan, kiranya Engkau menerimanya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan mensucikan dan menguduskannya untuk gerejamu ini ya Tuhan. Untuk semua keperluan yang diperlukan oleh gerejamu. Tuhan, juga Engkau berkati majelis dan juga bendahara yang mengurus semuanya ini ya Tuhan. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas perkenannya lah maka kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Kurdi, sekaligus merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jakarta yang ke-40. Di mana kita ketahui ada pepatah di barat yang mengatakan life begins at 40. Di mana kita mulai hidup benar-benar adalah pada saat kita berumur 40 tahun. Di mana sebagai karyawan kita setelah berumur 40 tahun relatif sudah memegang posisi yang cukup penting, apakah sebagai manajer, apakah sebagai direktur di perusahaan. Begitu juga apabila kita berusaha, mungkin perusahaan kita sudah berkembang dari waktu ke waktu. Malam ini kita merayakan hari ulang tahun GKJ Sunter yang ke-40. Biarlah jemaat dapat terus bertumbuh dan semakin taat dan setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kurdi yang telah menyampaikan firman. Biarlah firman disampaikan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mempersiapkan pelayanan sampai dengan malam hari ini. Mewakili rekan-rekan BPJ, kami mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, dalam rangka HUT GKJ ke-40, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter yang ke-40. Biarlah dapat terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiki. Wah, jadi Kiki, coba kita lihat apakah benar. Ya, ini clue yang pertama, clue yang kedua, silakan. Clue yang ketiga. Kiki Kuna. Ya. Ya. Kuna, betul. Pujihu. Yes, nyanyi dong. Pujihu menyelamatkan. Sip, bungkus. Selamat ulang tahun GKJ Sunter. Biarlah di usia 40 tahun ini, dalam tema Family in Christ, keluarga-keluarga kita benar-benar kuat dan utuh di dalam Kristus. Biarlah kita bisa setia melayani Kristus, Sang Raja dalam kehidupan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian selamat ulang tahun kepada GKJ Sunter. Dengan bertepuk tangan, mari kita naikkan pujian ini.
Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kan pimpin langkahmu. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan. Di ulang tahun GKJ Sunter yang ke-40 tahun ini, kami tahu ini adalah sebuah anugerah. Kami telah melewati berbagai macam masalah. Anugerah demi anugerah telah kami nikmati bersama dengan Allah. Kalau kami boleh merayakan ulang tahun GKJ Sunter ke-40 ini di masa pandemi, semua ini hanya karena anugerah Allah. Kami ingin terus menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Berkati pertumbuhan gereja-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang melayani, baik tim hamba Tuhan, bahkan seluruh BPJ, rekan-rekan yang melayani sebagai pengurus komisi. Biar kami boleh bergandengan tangan bersatu hati sebagai keluarga di dalam Kristus untuk melayani bersama-sama. Inilah doa syukur kami Tuhan. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin, mengarahkan gereja Tuhan dan terus menjadikan kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Allah menyertai mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter.